قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم لكن فقد أهملت النصح والإرشاد ولم أكن مصغيا رشدا من وأنزلت لكل هبوب الريح مثلا تروح بالأذن تغنية النسيم قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم لكن فقد أهملت النصح والإرشاد ولم أكن مصغيا رشدا من وأنزلت لكل هبوب الريح مثلا تروح بالأذن تغنية النسيم قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم
لكل Oh. هبوب الريح مثل Kiai Haji Dimyati Cidahu Banten, ulama karismatik dari Tanah Banten. Kiai Haji Dimyati, atau yang lebih kenal sebagai KHT Dimyati Cidahu, merupakan salah satu ulama besar yang berasal dari Banten, tepatnya dari desa Cidahu. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat karismatik dan dihormati, tidak hanya di kalangan masyarakat Banten, tetapi juga di seluruh Indonesia. Sebagai seorang ulama yang mengabdikan hidupnya untuk syiar Islam, KH Dimyati meninggalkan warisan keilmuan yang mendalam dan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Latar belakang dan pendidikan. KHT Dimyati dilahirkan di lingkungan pesantren, yang kemudian membentuk kepribadian dan jalan hidupnya sebagai seorang ulama. Sejak usia muda, beliau menunjukkan ketarikan yang besar terhadap ilmu agama. Pendidikan awal beliau ditempuh di berbagai pesantren tradisional di Banten, sebelum melanjutkan pendalaman ilmu agama ke berbagai pesantren besar lainnya, baik di Jawa maupun di luar negeri. Di bawah bimbingan para guru besar, KH Dimyati belajar berbagai disiplin ilmu agama, mulai dari fikih, tauhid, hingga tasawuf. Kecerdasan dan ketekunan beliau dalam menuntut ilmu membuatnya cepat diakui sebagai salah satu santri yang memiliki potensi besar. Setelah menyelesaikan pendidikannya, KH Dimyati kembali ke kampung halamannya di Cidahu dan mulai mengabdikan diri untuk berdakwah dan mengajar di pesantrennya sendiri. Peran dan pengaruh KH Dimyati. Sebagai seorang ulama, KH Dimyati dikenal memiliki kedalaman ilmu dan kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan. Beliau bukan hanya seorang guru agama yang mengajarkan fikih dan tafsir, tetapi juga seorang pembimbing spiritual yang mampu memberikan pencerahan bagi para murid dan masyarakat luas. KH Dimyati juga dikenal aktif dalam menjaga dan melestarikan tradisi keilmuan pesantren Salafiyah, yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap kitab-kitab klasik. Di pesantrennya, beliau mendidik santri-santri yang kemudian menjadi ulama dan tokoh agama di berbagai daerah. Metode pengajaran yang beliau gunakan menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap ilmu agama, serta pembentukan akhlak yang baik. Salah satu hal yang menjadi ciri khas KH Dimyati adalah keteguhan beliau dalam menjaga nilai-nilai Islam yang moderat. Beliau selalu mengajak masyarakat untuk tetap teguh dalam keyakinan agama, namun tetap menghormati perbedaan dan menjaga persatuan umat. Pesan-pesan beliau seringkali menyentuh aspek kehidupan sosial masyarakat, seperti pentingnya menjaga kerukunan, keadilan, dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Pesantren Cidahu, Pusat Keilmuan dan Dakwah. Pesantren yang dipimpin oleh KH Dimyati di Cidahu menjadi salah satu pusat keilmuan Islam yang sangat dihormati. Pesantren ini menjadi tempat di mana santri dari berbagai penjuru Indonesia datang untuk menuntut ilmu. KH Dimyati tidak hanya dikenal karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena kesederhanaan dan kedekatannya dengan masyarakat. Di pesantren ini, beliau mengajarkan berbagai kitab klasik yang menjadi landasan dalam memahami ajaran Islam. Metode pembelajaran di pesantren KH Dimyati juga dikenal sangat disiplin, di mana para santri dituntut untuk menghafal dan memahami isi kitab, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti membantu masyarakat sekitar dan menjadi pusat pemberdayaan umat di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Warisan dan pengaruh KHT Dimyati. KHT Dimyati Cidahu Banten meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam, khususnya di Banten. Pengaruh beliau tidak hanya dirasakan oleh santri-santrinya, tetapi juga oleh masyarakat umum yang sering datang untuk meminta nasihat atau mengikuti pengajian yang beliau adakan. Selain itu, sosok KH Dimyati juga menjadi inspirasi bagi banyak ulama muda dalam berdakwah. Gaya dakwah yang sejuk, toleran, dan menekankan pada akhlak yang baik menjadi teladan bagi banyak orang. Hingga kini, nama beliau tetap dikenang sebagai salah satu ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Banten dan Indonesia. Penutup, Kiai Haji Dimyati Cidahu Banten adalah salah satu ulama besar yang meninggalkan jejak mendalam dalam dunia keilmuan Islam di Indonesia. Pengaruh beliau dalam membentuk generasi ulama dan mendidik umat Islam terus terasa hingga hari ini. Dengan keilmuan yang luas, keteguhan dalam berdakwah, dan kedekatan dengan masyarakat, KH Dimyati menjadi sosok yang layak untuk dijadikan panutan bagi umat Islam di Indonesia.